Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Sari Rudiana Putri, NIM 2018-33135. Saya dari kelas 7D. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas diagnosis kesulitan belajar pada kelas 5 yang diampu oleh Ibu dosen Diana Irmawati, MPD. Fokus penelitian ini saya lakukan di SD 4 Karangbener dengan objek penelitian yaitu peserta didik yang ada di kelas 5. Nah, latar belakang kita harus mengetahui apa itu masalah belajar atau kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi yang dialami peserta didik yang membuat mereka sulit untuk menerima sebuah pembelajaran yang dipengaruhi baik dari dalam dirinya sendiri ataupun dari lingkungan sekitarnya. Oke, terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi kesulitan belajar terhadap peserta didik, yaitu pertama, ditemukannya seorang peserta didik yang belum mampu mencapai hasil belajar yang diharapkan. Kedua, peserta didik tidak mengetahui kesulitan yang dialaminya. Ketiga, guru harus mampu membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah kesulitan belajarnya. Selanjutnya, terdapat gejala-gejala yang menandakan seorang anak itu mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, memperoleh nilai di bawah KKM. Lalu, tidak seimbangnya usaha yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Ketiga, lambat saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. 4. Menunjukkan sikap yang kurang pantas saat pembelajaran. 5. Membolos, datang terlambat dan tidak mengerjakan PR. Lalu keenam, menunjukkan sikap gejala emosional. Nah, ternyata dalam kesulitan belajar itu ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama yaitu peserta didik hanya mengalami kesulitan belajar dalam satu materi saja. Lalu ada peserta didik belum mampu menerima suatu pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Ketiga, peserta didik secara konseptual tidak menguasai materi yang telah dipelajari secara keseluruhan. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan belajar, ada beberapa teknik. Yang pertama, guru harus mengidentifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Guru harus mengetahui siapa-siapa saja yang mengalami kesulitan belajar. Kedua, mengetahui permasalahan belajar yang dialami peserta didik. Tiga, mengetahui faktor yang membuat peserta didik kesulitan belajar. Keempat, memperkirakan kemungkinan bantuan. Kelima, menetapkan cara mengatasi permasalahan yang tepat. Yang terakhir, guru harus juga melakukan tindak lanjut setelah mengetahui kesulitan belajar. Nah, ada 3 usaha untuk mengatasi kesulitan tersebut. Pertama, guru bisa melakukan perbaikan pembelajaran dengan cara terus melakukan latihan-latihan soal, menggunakan media, dan sebagainya. Kedua, memberikan informasi. Guru harus mampu memberikan informasi, banyak-banyak informasi kepada peserta didiknya, sehingga anak itu tidak terpacu pada buku saja. Yang ketiga, kompetensi kasus. Pada penelitian kemarin yang saya lakukan, saya menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu wawancara. Saya melakukan wawancara kepada guru wali kelas 5 di SD 4 Karangbener, yaitu Bapak Muhammad Abdul Aziz, yang merupakan alumni mahasiswa Universitas Muda Kudus. Lalu saya membuat angket. Angket ini saya berikan kepada Bapak wali kelas dan juga beberapa peserta didik. Yang ketiga,
saya melakukan observasi selama kegiatan PLP kemarin. Saya melakukan observasi. Nah, hasil dan pembahasan. Dalam kelas 5 di SD 4 Karangbener itu terdiri dari 25 peserta didik, yaitu 14 peserta didik berjenis kelamin laki-laki dan 11 peserta didik berjenis kelamin perempuan. Yang membuat saya tertarik itu saat saya menemukan peserta didik berinisial IF. Nah, IF ini berjenis kelamin laki-laki. Dia itu belum lancar membaca dan menulis. Ketika saya menemani teman yang sedang mengajar ketika PLP 2 kemarin itu, IF ini cenderung bermain sendiri, ngobrol terus kayak gitu. Dan dia tuh nggak mau menulis, bahkan juga nggak mau membaca. Dan ternyata dia itu mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Makanya dia itu bermain sendiri. Soalnya dia tuh belum mengetahui setiap huruf. Kadang juga terbalik. Misal B sama D itu sering terbalik. Huruf F bahkan dia tidak tahu. Dia pada saat latihan AKM, itu saya dan teman-teman PLP menemani dia saat ini mengisikan data diri. Dia tuh susah untuk menulis namanya sendiri, padahal dia sudah di kelas 5, sehingga tuh sangat berakibat fatal, karena dia belum lancar membaca dan menulis. Pada saat teman-temannya sudah mengerjakan, dia baru sibuk memasukkan data dirinya. Dan ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan, dia itu masih mengerjakan soal AKM itu tadi, sehingga waktunya sampai habis. Kalau waktunya habis kan lockout sendiri gitu. Selain IF, saya juga menemukan peserta didik dengan inisial A dan B. Inisial A ini dia berjenis kelamin laki-laki dan yang B berjenis kelamin perempuan. Kendalanya juga sama, yaitu dalam membaca dan menulis. Selain itu, IF juga kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Dia tinggal bersama neneknya karena ayah dan ibunya itu bekerja, sehingga dia pulang sekolah langsung ke rumah neneknya. Dan Bapak Aziz pun sudah memberitahu kepada orang tuanya untuk melakukan bimbingan belajar, dan katanya mau diikutkan bimbel. Tetapi sampai kemarin waktu observasi itu kemajuannya hanya sedikit. Dia belum mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, dalam mengatasinya, Bapak Aziz ini sudah memberikan waktu tambahan. Ketika sepulang sekolah, biasanya anak-anak yang kesulitan belajar itu kan lamban dalam mengerjakan tugas, sehingga Bapak Aziz tidak mau pun harus menunggu sampai anak-anak itu selesai mengerjakannya. Bapak Aziz juga sudah menggunakan media pembelajaran biar anak-anak yang kesulitan belajar itu dapat mudah memahami materi yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, Bapak Aziz juga sudah mengajak orang tua untuk mengatasi kesulitan belajar anaknya. Jadi, hal yang saya temukan berdasarkan penelitian kemarin, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar anak. Pertama, tadi kesulitan belajar membaca, menulis, dan berhitung. Lalu sangat lamban belajar karena dia kan mau nulis saja itu susah, sehingga dia lamban dalam belajar. Lalu tidak memiliki motivasi belajar. Karena habis pandemi itu anak-anak
sekolah itu seperti kurang fokus karena waktunya juga terbatas, sehingga guru harus mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. 3, tidak ada dukungan dari keluarga atau kurangnya dukungan dari keluarga. Dan yang terakhir, perilaku yang tidak sesuai saat proses belajar. Anak-anak cenderung menunjukkan sikap yang tidak menghargai guru, lalu semaunya sendiri, main sendiri, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir ini ada daftar pustaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.